Neng. Ade Bagus Halim Hasibuan. Belum. Dwi Dharma Karmanda Putra. Dwi Karmanda Putra. Ada. Nindya Rizky. Amira Nindya Rizky. Putu Juni Artawan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Putu Juni Artawan mana? Putu Juni Artawan yang mana orangnya? Hadir, Bu. Silakan dibuka videonya. Bisa kelihatan, udah boleh buka, Bu. Putu Juni Artawan, oke. Putu Widiantari. Widiantari tidak ada. Putu Rizka Chandra Maharani. Saya, Bu. Oke. Nyoman Sinta Purnama Dewi. Hadir, Bu. Saya, Bu. Mana? Angkat tangannya. Angkat tangannya yang mana? Sinta Purnama Dewi mana? Saya, Bu. Hadir, Bu. Gede Suartana. Gede Suartana. Nggak ada. Kadek Sargita Yanti. Saya, Bu. Oke. Nesa Prawangsa. Hadir, Bu. Mana Nesa Prawangsa? Hadir, Bu. Oke. Gusti Ayu Putu Sri Satria Dewi. Hadir, Bu. Oke. Putu Diana Putri Rastiti. Hadir, Bu. Agriva Octavianus Nenggolan. Hadir, Bu. Mana Agriva videonya? Oke. Aldo Salak ada? Nggak ada. Oke, siapa yang belum Ibu sebut namanya? Saya, Bu. Saya, mohon maaf, Bu. Saya belum, Bu. Coba satu-satu siapa? Dari nama siapa? Komang Junata, Bu. Komang, yang mana orangnya? Coba angkat tangannya. Mana Komang Junarta? Juniarta. Saya, Bu. Oke. Krisna Artayasa mana? Muhammad Fatan Fausia. Michael Natalando Damanik. Hadir, Bu. Siapa itu? Michael. Bu, Michael. Siapa namanya, Dek? Michael, Bu. Siapa namanya? Michael ya? Iya, Bu.
Kadek Cintiasih. Saya, Bu. Artayasa. Ada Krisna Artayasa? Krisna Artayasa. Tahu. Gus Halim Hasibuan. Hadir, Bu. Hadir. Amira Nindya Rizky. Hadir, Bu. Putu Widiantari. Hadir, Bu. Mana videonya? Gede Suartana. Hadir, Bu. Mana? Coba angkat tangannya. Gede Suartana. Oh. Oke. Aldo Salah. Aldo Salah nggak ada. Iya, Rizky. Krisna Artayasa ada nggak ya? Halo, saya Bu. Mana? Mana orangnya? Krisna Artayasa. Coba angkat tangannya. Ada Bu. Angkat tangannya. Oh, nggak ada videonya ya? Oke. Muhammad Fatan. Hilang lagi. Hadir, Bu. Mana? Angkat tangannya. Oke. Aldo Salah lagi satu. Aldo Salah ada? Nggak ada ya, Ibu Silang ya. Oke. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Ya, sementara kita ambil video dulu untuk bukti administrasi bahwa kita kuliah hari ini. Setelah perkuliahan ini, silakan kalian absen, ya, di link yang sudah diberikan oleh administrasi, ya. Oke, Ibu ambil gambarnya dulu. 1, 2, 3. Oke. Baik. Untuk perkuliahan mekanika fluida kelas reguler, silakan ditunjuk kortinya siapa yang akan menjadi korti. Halo, bisa dengar suara Ibu dengan baik nggak? Kemarin siapa? Kok nggak ada jawab semua? Yang menghubungi Ibu kemarin Bu. kali kan grup siapa? Saya, Bu. Siapa namanya dia? Junior Tawan, Bu. Putu Juni Artawan ya. Adik-adik kita setuju Putu Juni Artawan sebagai kortinya? Setuju, oke, baik. Kemudian Ibu kemarin sudah share materi kuliah, sudah dibaca? Sudah. Dan ada beberapa buku yang harus dimiliki ya. Untuk yang sinyalnya tidak bagus, boleh silakan dimatikan video. Yang penting pertama kali kita sudah absen ya. Ingat setelah perkuliahan, silakan di absen pada link admin dari program
Teknik Sipil S1 ya. Kemudian suatu saat Ibu akan panggil nama kalian. Jadi silakan tetap keep on di depan kamera ya. Ibu sekarang share video. Sebentar. Sudah bisa lihat materinya, Ibu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mekanika fluida dan hidrolika. Nah, mekanika fluida adalah basic dari hidrolika ya. Kemudian terdiri dari 4 SKS. 3 SKS kita melakukan perkuliahan, 1 SKS kita harus melakukan praktikum. Nah, mengingat kondisi pandemi seperti ini, untuk praktikum kemungkinan akan dilaksanakan di akhir perkuliahan dengan tentunya dengan protokol COVID-19. Ya. Jadi form yang diberikan oleh admin S1 ya, nanti absennya itu langsung nge-link ke administrasi S1. Sedangkan pada saat perkuliahan Ibu juga tetap akan mengabsen kalian, memanggil kalian ya. Kenapa harus dibuka videonya? Untuk memastikan bahwa kalian benar-benar ada di depan kelas atau di dalam kelas ini ya. Kemudian untuk mengikuti ujian sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh Prodi, bahwa 75% kalian harus ikut perkuliahan. Kurang dari itu nanti nama kalian langsung diblok oleh sistem, tidak bisa mengikuti ujian. Nah, waktu perkuliahan adalah setiap hari Rabu pukul 8.30 sampai 11.50 ya, seperti biasa. Nah, kemudian sewaktu-waktu, kalau sebenarnya hari ini sebenarnya tanggal merah, hari libur, tapi kalau kalian minta kuliah hari ini, ya udah kita jalankan saja ya. Harusnya boleh dicari hari tugas itu besarnya 60%. Jangan sampai kehilangan nilai di tugas. Tugas harus dikumpul sesuai dengan waktu yang diberikan. Ya. Tugas ini adalah banyak menghitung, sebab mata kuliah mekanika fluida itu banyak latihan hitungan. Kalau kalian tidak mengikuti atau membuat semua tugas, maka Ibu yakin pada saat ujian kalian pun nggak bisa melakukan. Karena pemahaman mekanika fluida ini dan hidrolika harus banyak latihan soal. Ya, kalian harus punya buku salah satu untuk latihan soal. Kemudian nilai akhir itu adalah 60% dari tugas, seperti Ibu sampaikan tadi. Kemudian 20% dari UAS dan 20% dari UTS. Kemudian untuk praktikum, nanti ada nilai praktikum khusus masuk ke dalam komponen tugas. Ya. Itu akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang akan berlaku di akhir semester. Apakah kita akan ke laboratorium atau cukup dengan virtual? Nanti kita lihat akhirnya ya, melihat kondisi peraturan yang berlaku. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu
menjelaskan dan menganalisa secara hidrolika tentang hidrostatik dan hidrodinamika aliran fluida pada saluran terbuka maupun pada sistem pemipaan. Sebenarnya kalian waktu SMA kelas 3 itu sudah mendapat dasar-dasar hidrolika ini. Mungkin dalam mata kuliah fisika, ya. Nah, standar kompetensi yang jadi mahasiswa bisa lulus apabila sudah menerapkan teori sifat-sifat aliran dalam saluran terbuka dan sifat pengaliran pada pipa dalam perhitungan dan mampu mendemonstrasikan pada percobaan di laboratorium. Itu sebenarnya standar kompetensinya, ya. Kalau kalian sudah memenuhi standar kompetensi ini, berarti kalian sudah bisa lulus. Materinya apa saja? Sesuai dengan buku yang Ibu berikan, kalian wajib punya buku itu karena di dalam buku itu ada banyak latihan soal. Ibu dengar bahwa buku itu sudah online. Cobalah kalian search di internet, ya. Siapa tahu sudah ada. Buku materi yang pertama yaitu pendahuluan yang akan membahas tentang dasar-dasar sifat-sifat zat cair. Ya. Kemudian ada hidrostatika. Hidrostatika, masih ingat apa itu hidrostatika? Siapa yang bisa jawab apa itu hidrostatika? Supaya nggak Ibu aja yang bicara. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa? Widiantari, Bu. Widiantari, ya bagus. Silakan dijawab apa itu hidrostatika? Ilmu yang mempelajari zat air atau fluida, Bu. Ya, artinya ilmu itu kan mekanika fluida. Kalau hidrostatika adalah ilmu yang mempelajari zat yang diam. Ini satu lagi sedikit. Yang kadang diam. Ya, kita dulu. Dalam Widiantari, NIM-nya nomor berapa ya? Oh ya, 19 ya, oke. Ya. Gini. Sebentar, ini harus Ibu turunin. Sudah kelihatan materinya kembali ya, Dek, ya? Pendahuluan ya. Oke. Kemudian hidrostatika adalah ilmu yang mempelajari zat cair dalam kondisi diam. Berbeda dengan hidrodinamika. Ya, hidrodinamika adalah mempelajari zat cair yang bergerak. Ada dua, yaitu ada 4 aliran, yaitu ada tentang aliran permanen beraturan, kemudian ada energi spesifik, ada pengaliran permanen tak beraturan, ada loncat air, ada aliran fluida, aliran permanen melalui sistem pipa, dan terakhir adalah aplikasi program hidrolika pada pipa. Ya. Nah, nanti kalian biasanya HMS atau kakak kelas itu memberikan pelatihan tentang aplikasi program hidrolika, bisa dalam bentuk mode flow atau dalam program itu, kok Ibu jadi lupa ya nama programnya hidrolika. Dalam bentuk mode flow sama lupa Ibu, nanti diinformasikan ya. Kemudian pertemuan pertama membahas tentang sifat-sifat zat cair, kemudian persamaan hidrolika, aplikasi persamaan gaya hidrostatika,
kemudian membahas hidrodinamika, aplikasi persamaan Bernoulli, pengaliran permanen peraturan, energi dan gaya spesifik, kemudian pertemuan ke-8 kita UTS, pertemuan 9 pengaliran permanen tak beraturan, profil akibat bendungan, loncat air, kemudian ada jenis aliran dan persamaan dasar aliran fluida dalam pemipaan, penurunan tekanan pada pengaliran pemipaan, hidrolika dalam sistem pemipaan, dan aplikasi. Waternet ya, nama programnya itu Waternet ya, atau Moodflow. Kemudian, ini adalah apa yang akan kita pelajari. Ya, semuanya ini ada dalam buku Hidrolika 1 dan buku Hidrolika 2. Ya, nah ini referensi tambahan yang akan diberikan, tetapi semua buku yang harus kalian miliki ini Hidrolika 1 dan Hidrolika 2. Nah, kita masuk ke pendahuluan ya. Nah, kita belajar tentang apa itu materi. Ya. Nah, materi itu ada yang sifatnya solid atau padat, ada yang sifatnya fluida. Mekanika fluida kita mempelajari tentang zat cair dan gas. Ya. Namun kita fokus di fluida cair. Kalau gas biasanya dipelajari oleh teknik mesin elektro, ya lebih ke sana. Nah, tinjauan terhadap sifat materi ini adalah susunan molekulnya seperti apa, bagaimana hubungan gaya dan deformasi, kemudian ada gaya tangensial antar partikelnya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana sifat materi zat padat dan zat cair. Kira-kira contoh materi zat padat itu apa ya? Gede bis mana? Contoh materi zat padat itu apa? Ya, Bu. Ya, apa contohnya? Materi zat padat banyak yang di depan kalian tuh ada. Materi zat padat ya bisa meja, bisa batu, dan sebagainya ya. Jangan terlalu berpikir yang terlalu jauh, apa ya zat padat. Artinya tuh benda padat seperti itu ya. Kalau contoh benda zat cair ya air, minyak, dan sebagainya ya. Namun ada perbedaan, apa perbedaan antara fluida dan zat padat? Nah, kalau fluida, ikatan partikel-partikel fluidanya dalam skala molekuler itu cukup kecil. Tetapi kalau zat padat, molekulernya cukup besar. Nah, bagaimana kalau dia menahan tegangan geser? Kalau fluida itu deformasinya dinamis. Coba kalian dorong air atau dorong gas, itu perubahannya itu dinamis. Tapi kalau zat padat, tegangan geser deformasinya tetap ya. Tidak berubah ya. Nah, apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukum yang berlaku pada zat yang mengalir. Ya. Jadi mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat atau hukum zat yang mengalir, disebut fluida. Fluida ada dua, yaitu zat cair dan gas. Ya. Jangan sampai kalian nggak paham, karena kita sudah belajar mekanika fluida, tapi definisi mekanika fluida tidak paham. Kemudian zat tersebut mempunyai partikel yang mudah bergerak tanpa mengalami suatu pemisahan. Bisa nggak kalian pisahin air? Bisa, Bu. Sulit ya, dipisahin nanti bisa gabung lagi. Kemudian hidrolika merupakan cabang dari ilmu mekanika fluida. Karena yang kita pelajari adalah mekanika fluida dan hidrolika. Sedangkan hidrolika sendiri adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan hukum yang berlaku pada zat cair
baik dalam kondisi diam maupun bergerak, yang disebut dengan hidrostatika dan hidrodinamika. Ya. Kemudian kalau kita lihat skemanya seperti ini, ya. Mekanika fluida dibagi menjadi mekanika hidromekanik dan aeromekanik. Ya. Hidromekanik itu mekanika cairan, kemudian aeromekanik itu mekanika udara atau gas. Kemudian untuk kita mekanika cairan. Ini ada dua, hidrostatik dan hidrodinamik. Nah, hidrolik atau hidrolika itu biasanya untuk ilmu terapan, ilmu yang berhidrolika terapan, kalau hidrolika ya. Nah, untuk aeromekanik kita tidak akan pelajari. Fluida seperti tadi sudah disebutkan bahwa dibagi menjadi dua, zat cair dan gas. Nah, persamaan dan perbedaannya tadi juga sudah diungkapkan, keduanya tidak, untuk persamaannya baik zat cair maupun gas, itu keduanya tidak melawan perubahan bentuk. Ya. Misalnya kalau kalian dorong air atau gas, itu sama-sama tidak melawan perubahan bentuk. Dan kedua zat tidak mengadakan reaksi terhadap gaya geser. Gaya geser itu artinya kalau kita dorong, itu tidak akan melakukan perlawanan atau reaksi. Namun perbedaannya adalah kalau zat cair itu ada permukaan bebasnya. Ada permukaan air. Kalian pernah melihat permukaan gas? Belum ya. Dan hanya menempati volume yang dibutuhkan saja. Itu kalau zat cair. Sedangkan kalau gas itu tidak mempunyai permukaan bebas dan masanya akan mengisi seluruh ruangan. Sedangkan zat cair merupakan zat yang secara praktik tidak termanfaatkan atau incompressible. Sedangkan gas adalah zat yang bisa dimanfaatkan. Kompresibel. Itu persamaan dan perbedaan zat cair dan gas ya. Untuk unit dan dimensi mungkin Ibu tidak banyak bicara di sini. Kalian sudah belajar dari SMA ya. Ada dimensi dasar, panjang masa waktu, satuan dan besaran turunan. Nah, ini juga harus kalian hafal. Kalau panjang itu simbolnya M, satuannya seperti apa, ya, tidak dibahas. Nah, untuk sejarah perkembangan mekanika fluida itu Ibu tidak akan banyak membahas, tetapi kalian harus baca sendiri. Misalnya apa penemuan Archimedes, apa penemuan Leonardo da Vinci. Nah, silakan dibaca sendiri ya. Kalau bisa supaya kalian terinspirasi, cobalah cari materi-materi tentang mereka-mereka supaya kalian punya semangat belajar ya. Nah, ini tidak Ibu akan bahas semuanya. Nah, tugas pertama itu buatlah tulisan atau clipping orang-orang yang berjasa di bidang hidrolika. Tujuannya adalah supaya kalian mempunyai inspirasi. Ternyata Leonardo da Vinci menemukan sesuatu. Archimedes menemukan sesuatu. Coba. Mungkin kalau karena perkuliahan dulu offline, itu kalian mencari clipping di koran-koran atau di mana. Tapi sekarang kalian bisa cukup cari di internet ya. Tidak usah banyak sampai berlembar-lembar, mungkin satu halaman saja. Ya, kalian lintas. Siapa kira-kira yang menurut kalian yang bisa menginspirasi kalian? Kemudian berikan contoh-contoh aplikasi bidang hidrolika. Tujuannya adalah supaya kalian punya bayangan teori yang kalian pelajari sekarang tentang mekanika fluida dan hidrolika itu berguna untuk apa? Untuk bidang apa?
Apakah untuk misalnya pengungkit, mungkin pada bendungan, atau dan sebagainya. Ya, silakan dicari. Nah, tugas 1 mungkin dibuat hanya 2 halaman saja, jangan sampai berlembar-lembar. Ya, kalian kumpul pada Korti. Nama filenya itu adalah NIM garis bawah nama garis bawah tugas 1. Jadi kalau ada tugas 2, tulis tugas 2. Ya. Nanti Korti akan mengumpulkan tugas kalian dalam satu folder tugas 1. Nanti Korti akan mengirim ke Ibu dalam bentuk Google Drive. Ya, Ibu akan cek di Google Drive. Nah, sebelum melanjut ke materi berikutnya, sifat-sifat zat cair, ada pertanyaan terkait dengan definisi tentang mekanika fluida dan hidrolika. Oke, kalau tidak, Ibu lanjut ke sifat-sifat zat cair. Ya. Sifat-sifat zat cair juga sudah Ibu bagikan materinya kemarin. Nah, seperti apakah sifat-sifat zat cair itu? Apabila di ruangan yang lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas. Kalian terbayang nggak yang namanya permukaan bebas? Kalau air ditaruh di dalam gelas, kemudian ada permukaannya, itu disebut dengan permukaan bebas, ya. Tapi kalau air ditaruh dalam suatu pipa tertutup, itu maka tidak ada permukaan bebas. Kemudian zat cair juga mempunyai massa dan berat jenis. Zat cair itu dapat dianggap tidak termanfaatkan. Istilah compressible, incompressible itu harus kalian paham. Ya. Kemudian mempunyai viskositas atau kekentalan. Contoh zat cair yang mempunyai viskositas yang sangat besar misalnya apa? Agriva. Agriva, bisa dengar Ibu? Bisa, Bu. Ya, contoh zat cair yang mempunyai viskositas contohnya apa ya? Atau kekentalan? Oli, Bu. Ya, betul. Oli atau minyak atau misalnya apa lagi ya? Selain oli, minyak, Bu. apa lagi? Oke, nanti dicari lagi ya. Kemudian zat cair juga mempunyai koesi, adesi, dan tegangan permukaan. Nah, ada beberapa parameter fisik dari zat cair, yaitu karakteristik fluida dapat ditinjau dari berat jenisnya. Kemudian ada rapat massa. Kemudian ada kerapatan relatif, ada kekentalan, kohesi, adesi, dan compressibility. Nah, berat jenis atau disebut dengan gamma, itu rumusnya adalah Rho kali G. Rho itu apa? Rapat massa. G itu gravitasi. Ini semua ilmu waktu fisika di SMA ya, Ibu tidak terlalu detail membahas. Kemudian ada rapat relatif yang disebut dinotasikan dengan S, yaitu rapat massa suatu zat dibagi dengan rapat massa zat cair. Kemudian ada kekentalan atau viscosity, kemudian ada adesi dan kohesi, ada compressibility. Nah, ini untuk berat jenis. Berat jenis satu dinotasikan dengan gamma, ya. Gamma Rho kali G. Kemudian kalau rapat massa, Rho itu besarnya massa dibagi volume. Ya. Bisa juga massa dibagi volume. Kemudian ini tidak Ibu bahas, tetapi kalian harus tahu Rho air itu besarnya berapa?
Ro air biasanya berapa besarnya? Ro air Itu untuk ro air 1000 kg per meter kubik atau 1 kg per sentimeter kubik ya. 1 gram. Nanti dicari ya. Kemudian kalau ro laut utara itu sampai 1025 kg per meter kubik. Tapi ro laut mati itu sampai 1200 kg per meter kubik. Ya, dibuat 1025 sampai 1030 kg per meter kubik. Ya. Nah, kalau rapat relatif itu besarnya adalah perbandingan rho dari zat cair dibagi dengan rho air. Nah, untuk kekentalan atau viscosity, mu, itu adalah sifat zat cair untuk melawan tegangan geser. Ini sigma, ya. Sigma yang merupakan tegangan geser. Kemudian mu adalah kekentalan dinamik. Kemudian V ini adalah kekentalan kinetik. Nah, bagaimana hubungan tegangan geser dengan kekentalan zat cair? Tegangan geser akan bertambah besar apabila kekentalannya cukup besar. Nah, dan dipengaruhi oleh du per dy. du per dy artinya perubahan kecepatan terhadap kedalaman. Kecepatan akan lebih besar di permukaan daripada di dasar. Ya, mungkin kalian perlu pemahaman lebih besar. Kemudian, apa itu kohesi hadesi? Kohesi adalah zat atau gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Kemudian adesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tak sejenis. Nah, karena pengaruh kohesi, maka permukaan zat cair seolah-olah ada satu lapis tipis yang dapat menahan suatu gaya yang disebut dengan tegangan muka atau surface tension. Apa itu tegangan permukaan? Air di daun talas, pernah melihat nggak air daun talas? Itu airnya berbentuk bulat-bulat gitu ya. Nah, itu surface-nya itu disebut dengan tegangan attention. Tegangan muka adalah suatu tegangan yang timbul pada setiap pembatasan antara dua zat cair. Tegangan muka dinyatakan dengan sigma, yaitu energi potensial persatuan luas, yang tergantung pada suhu. Makin tinggi suhunya, maka tegangannya akan semakin kecil. Ya. Nah, suatu peristiwa turun disebut dengan capillary action yang disebabkan adanya kombinasi surface tension dengan adhesion. Nah, untuk kapilaritas itu gaya antara kohesi dan adhesi. Kalian pernah melihat alat ini adalah salah satu aplikasi bidang hidrolika, yaitu alat untuk mengukur tensi orang ya. Tensi. Kenaikan kapiler itu dihitung dengan 2 sigma kali cos theta dibagi gamma kali R. Nah, untuk memahami rumus-rumus ini, kalau kalian nanti latihan soal, maka kalian akan paham ya. Untuk sementara mungkin apa sih rumus ini, apa sih H, apa sigma, apa itu cos theta, mungkin kalian belum paham kalau belum latihan soal. Nanti kalau sudah latihan soal, kalian akan lebih paham ya. Nah, ini perbedaan air dengan zat cair, dengan raksa. Kalau zat cair melengkung, permukaannya melengkung ke atas. Ya, ini theta atau sudut batas antara lengkungan dengan
bidang pembatasnya. Namun kalau air rasa lengkungnya ke atas, ya, kalau ini air ke bawah. Nah, pemanfaatan zat cair, untuk pemanfaatan atau perubahan pengecilan volume karena dimanfaatkan, sebenarnya zat cair adalah incompressible, tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Karena ada perubahan tekanan, maka perbandingan antara perubahan tekanan dan volume terhadap volume awal disebut dengan modulus elastisitas. Ya, yang mungkin tadinya zat cair mengembang karena ada suhu, itu penambahan tekanan dan terjadi pengurangan volume. Oke, nanti mungkin pada saat latihan soal kita akan lebih paham. Nah, mungkin ini tidak akan Ibu bahas tentang zat cair yang ideal dan zat cair Newton. Nah, untuk zat cair ideal, tegangan gesernya itu 0. Ya. Misalnya contoh zat cair ideal itu aqueous ya. Tapi zat cair yang sering kita gunakan sehari-hari itu adalah zat cair real. Zat cair real. Nah, untuk fluida Newtonian atau fluida non-Newtonian itu bisa silakan dibaca di sini. Untuk fluida non-Newtonian itu contohnya adalah lumpur, odol, mayones. Fluida yang viskositasnya selain dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan, yang dipengaruhi oleh laju geser. Mungkin Ibu tidak banyak membahas ini di sini. Kemudian pengaruh gaya terhadap zat cair. Ada gaya terpusat di mana tidak terpengaruh terhadap zat cair. Contoh misalnya ada permukaan air terus kalian masukkan lidi, maka akan tidak terpengaruh kepada zat cairnya ya. Kemudian untuk gaya terbagi rata atau tekanan menurut hukum Pascal, maka tekanan diteruskan ke dalam bagian zat cair. Misalnya kalian ada zat cair dalam baskom, kalian kasih tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan kepada seluruh bagian zat cair di bawahnya ya. Kemudian ada gaya luar atau mesh force, adalah gaya yang tidak langsung bekerja pada zat cair. Yang masuk gaya ini adalah gaya berat dan gaya percepatan. Dan terakhir adalah rumus Newton. Gaya force F sama dengan M dikali A, massa kali percepatan. Nah, ini latihan soal. Karena dengan latihan soal ini kalian akan lebih memahami tentang sifat-sifat zat cair. Kalau tadi kalian melihat rumus-rumus tadi mungkin nggak terlalu nggak terlalu memahami. Contoh sekarang, coba kalian oret-oret di kertasnya. Walaupun jawabannya sudah ada, tapi akan lebih baik lagi kalau kalian hitung lagi sendiri. Misalnya 1 liter minyak ya mempunyai berat 7 Newton. Hitunglah berat jenis, rapat massa, dan rapat relatifnya. Nah, karena menggunakan sistem SI, volume minyak 1 liter itu kan sama dengan 0,001 meter kubik. Sedangkan berat minyaknya diketahui W sama dengan 7 ton. Kita tahu gamma sama dengan massa dibagi volume. Karena W massa diketahui, beratnya diketahui, maka gamma bisa dihitung. Ya. Gamma sama dengan 7 dibagi 0,01 karena satuannya Newton per meter kubik. Sehingga gamma diketahui 7.000 Newton per meter kubik. Kita tahu gamma rumusnya rho kali G. Maka rho bisa dicari.
Karena G sudah diketahui sama dengan 9,81. Maka gamma atau rho sama dengan 713,5576 kilogram per meter kubik. Ya. Karena tadi gamanya itu satuannya 7.000 Newton per meter kubik. Kemudian satuan gravitasi adalah Newton per kilogram menjadi ke meter kubik. Sehingga rapat massa relatifnya itu sama dengan rho minyak dibagi rho air. Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Sehingga rapat massa relatifnya sama dengan 0,7. Coba dihitung, ada yang kesulitan enggak menghitung ini? Atau nilainya berbeda? Sama, Bu. Sudah semua bisa? Sudah ya? Sudah, Bu. Bisa dilewati. Nanti coba kalian hitung sekarang. Kalau 1 liter minyak atau 2 liter minyak mempunyai berat 5 Newton misalnya. 2 liter minyak mempunyai berat Newton. Maka berapakah berat jenis, rapat massa, dan rapat relatifnya? Silakan dihitung. 5 Newton. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, Berat minyaknya tadi berapa ya Bu? 5. 2 liter minyak mempunyai berat 5 Newton. Baik Bu, terima kasih. Oke. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Saya dapatnya untuk berat jenisnya 2.500, untuk rapat massanya 254,841998, dan untuk rapat relatifnya 0,25484. Ya. Siapa yang menjawab tadi? Skinatesa. Skinatesa. Iya. Ini berapa, Dek? 008, Bu. 008. Oke, yang lain ketemu nggak? Sekian. Yang lain? Ya, hitungannya sebenarnya masih sangat mudah ya.
Oke, nanti silakan dicoba lagi. Kalau nggak jelas bisa tanya sama Sekina Teta. Mau nanya. Kemudian kita masuk ke ini, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebuah tabung berisi air raksa mempunyai diameter 4 mm. Dimasukkan ke dalam bak yang berisi air raksa. Ya. Sigma atau tegangan geser air raksa itu adalah 480 kali 10 pangkat minus 3 dengan sudut kontak theta 45 derajat. Maka hitung penurunan muka air raksa di tabung jika diketahui rapat relatif air raksa adalah 13,6. Nah, jawabannya adalah rapat massa relatif kan sudah diketahui 13,6. Rho air diketahui 1000. Maka rho air raksa itu dapat dihitung dengan 13,6 kali 1000. Yaitu 13.600 kg meter kubik. Maka H dengan rumus 2 sigma cos theta dikali gamma kali R, gamma itu sama dengan rho kali G, R-nya itu adalah 0,002. Dari mana R-nya itu? Dari jari-jari tabung. Karena diameternya diketahui 4 mili. Maka jadikan dia meter. Maka dapat dihitung hanya itu 2,5 mili. Jadi penurunan muka air raksanya sama dengan 2,544 mili. Nah, bagaimana kalau diameternya sama dengan 2 mili? Berapakah H? Apanya yang berubah kalau diameternya diperkecil? Maka H-nya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih kecil, Bu. Lebih besar, Bu. Besar, Bu. Lebih besar, Bu. Nah, lebih besar ya. Lebih besar harusnya. Kalau misalnya diameternya diperkecil, maka H-nya menjadi lebih besar. Ya. Oke. Kemudian tugas 2, ya. Carilah soal-soal penyelesaian yang berkaitan dengan sifat-sifat cap cair. Gimana caranya mencari? Mencari di buku hidrolika 1 ini ada latihan soal di belakangnya, yaitu sebentar ya. Kalian kerjakan contoh soal 1 sampai contoh soal sebentar. Sampai contoh soal 6 di buku hidrolika 1. Di situ ada banyak latihan contoh soal sehingga kalian bisa memahami teori lebih baik kalau sudah mengerjakan soalnya. Nah, kemudian di situ juga ada latihan soal-soal latihan. Kalian bisa ambil contoh-contoh soal dari sana. Berapa, Bu, saya kerjakan? Ambil 5 soal. Tapi untuk latihan soal, contoh soal nomor 1 dan sampai 6, itu kalian pelajari. Ya, kalian kerjakan contoh soalnya, kemudian ambil latihan soalnya 5 soal.
Sudah jelas ya? Nah, sekarang sisa waktu selanjutnya, sisa waktu kuliah, silakan kalian bisa kerjakan bersama teman-temannya maupun mandiri untuk mengerjakan tugas 1 dan tugas 2. Ingat ya, bahwa di mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika ini lebih banyak belajar dengan latihan soal, tidak lebih banyak teori. Ya. Nanti kalau kalian ada tidak paham, silakan ditulis di WA group kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Untuk minggu depan baru kita masuk ke hidrostatika. Ya. Belajar tentang pendahuluan dan sifat-sifat zat cair. Nah, materi yang dibuat pada saat absen adalah materi yang dipelajari adalah pendahuluan dan sifat-sifat zat cair. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bertanya dulu berkaitan dengan materi pendahuluan dan sifat-sifat zat cair? Tidak ada. Bu, izin bertanya, Iya, silakan Dek. untuk pengumpulan tugasnya itu waktunya berapa lama? Coba agak keras ya. Yang bertanya siapa ya? Carmelia, Bu. Bentar Ibu stop share dulu biar langsung lihat. Siapa Dek? Yang mana angkat tangannya? Ya, Camelia. Oke. Camelia. Pertanyaannya apa Camelia? Untuk pengumpulan tugasnya berapa lama ya, Bu? Oh, untuk pengumpulan tugasnya. Silakan dikumpul di Korti minimal sebelum minggu depan, sebelum pelajaran dimulai minggu depan. 2 hari lah sebelumnya Ibu, biar sempat ngecek ya. Biar sempat. 2 hari sebelum kelas minggu depan, berarti hari Senin, silakan dikumpul di Korti dengan nama file, yaitu NIM, nama, dan tugas, nomor tugas. Nanti Korti yang akan menyerahkan ke Ibu. Di-scan ya, Bu, dalam bentuk PDF. Gimana? Coba kurang kelas suaranya. Di-scan dalam bentuk PDF ya, Bu? Iya, dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF ya. Masih, Bu. Iya. Ada lagi? Cuman pesan Ibu ya, namanya kuliah mekanika fluida. Ya, sana banyak ada latihan soal. Ya. Nanti kalau ada misalnya yang tidak paham, silakan sampaikan di WA aku. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Dari Gusti Ayu Putu ya. Gusti Ayu Putu siapa ya namanya? Silakan. Ibu, tadi kan Ya, silakan. Ibu, tadi kan saya udah absen. Untuk pengisian absennya saya itu cuma saya tulis buat materinya itu pendahuluan. Kata Ibu tadi pendahuluan dan sifat-sifat zat cair itu nggak apa ya, Bu? Saya buat pendahuluan aja atau perlu absensi ulang? Nggak usah, biarin apa-apa. Yang penting pendahuluan dan sifat-sifat zat cair. Yang nggak apa-apa. Yang penting sudah absen ya. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, silakan dikerjakan latihan soalnya. Untuk umat Hindu yang lagi ada upacara, silakan lanjut upacaranya. Tapi untuk yang lain, bisa langsung dikerjakan ya. Jadi sisa waktu masa perkuliahan ini digunakan untuk latihan soal ya. Oke, baik, selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas nih. Selamat pagi Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.